Mana teman-teman yang lain? Tolong kameranya ya diaktifin. Mbak Kolvi Aldamia ya. Iya Pak, sebentar Pak. Jadi untuk kelas hukum konsumen ini ada berapa ya teman-temannya ya? Enam orang, Pak. 6 orang. Baik ya, sambil menunggu teman yang lain, kita mulai saja ya. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua ya. Ini jam-jam penuh perjuangan kalau jam segini itu kan. Ya perut kenyang, mata ngantuk ini. Lagi pula dari pagi kan, jadi udah tinggal pas nunggu capeknya aja ini kan. Tapi enggak apa-apa, mudah-mudahan tetap masih semangat ya siang ini ya. Materinya kan juga cukup enteng, cukup ringan, gitu kan. Mudah-mudahan justru bisa untuk menjadi selingan dari kesibukan kita semua. Ini sebelumnya saya ingin mendapatkan informasi yang di kelas hukum konsumen ini kan ada Mbak Maria Magdalena. Ya, Mbak Maria Magdalena itu dulu S1-nya dari mana? Saya dari Universitas Tulang Bawang, Pak. Tulang Bawang. Ngambil jurusan apa kemarin? Hukum, Pak. Iya, jurusannya apa, Mbak Magdalena? Perdata, Pak. Perdata. Oke. Nanti masih ada terkait dengan skripsinya untuk tesisnya? Mungkin ada, Pak. Ya. Saya ambil perusahaan sebenarnya, Pak. Oh, mau ke itu topik tentang perusahaan. Ya. Mungkin sudah ada bayangan sekarang? Belum? Ini semester 3 kan? Sudah boleh kan ngajukan judul ya? Sudah, Pak. Ya. Tapi kayaknya belum serak, Pak, saya. Jadi masih digodok dulu proses, Pak. Tapi nunggu sereknya jangan lama-lama nanti kan? Iya. Ya, kemudian Mbak Kolvi Aldamia ya? Iya Pak. Ya. Ini dulu jurusan apa? Saya dulu jurusan administrasi, hukum administrasi Pak. HAN. Han ya? Administrasi negara di Unila. Di Unila? Iya Pak. Tahun berapa? Saya baru lulus langsung masuk Pak. Lulus tahun 2020. Itu. Kenapa buru-buru S2 bukan nikah dulu gitu kan? Oh, sudah nikah ya malah?
Belum lah Pak. Belum. Oh, ya. Belum ada jodohnya Pak. Wah, jangan terlalu banyak pertimbangan nanti milih-milih susah nanti kan. Nanti rencana ada terkait tesisnya, ada rencana masih terkait dengan skripsinya? Kayaknya enggak sih Pak. Enggak, no. Kemarin tentang apa skripsinya? Tentang pajak parkir. Pajak parkir. Ini ngambil hukum konsentrasi bisnis ya? Iya. Udah kerja belum? Khalil, Kolvi? Masih jadi honorer Pak di Pemda. Ini kalau hari Kamis gini biasanya full sampai jam berapa? Kan lagi PPKM, jadi harinya di selang-seling sehari gitu Pak. Kebetulan hari ini lagi nggak kerja. Kalau biasanya sampai jam 3:30. 4 ya. Iya. Oke. Kemudian ada Mbak Mutia Kartika Putri. Ya Pak, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Saya lulusan dari Universitas Lampung, Fakultas Hukum di minat Hukum Perdata. Lulus di tahun 2020 juga, Pak. Kemarin siapa pembimbingnya? Kemarin pembimbingnya Ibu Aprilianti dengan Bapak Depri. Tentang apa? Tentang force majeure dalam kontrak wan prestasi. Perkara wan prestasi. Putusan itu, studi putusan. Apa namanya? Studi putusannya nggak dimasukin, tetapi dalam kasusnya berkaitan dengan putusan wan prestasi, cuma nggak dimasukin dalam judul Pak. Hanya sebagai pelengkap data pendukung aja. Sudah masuk judulnya untuk tesisnya? Udah Pak, kebetulan pembimbing saya, pembimbing keduanya Bapak Sunario. Yang kemarin saya hubungi Bapak, cuma memang masih tahap proses pembuatan proposal. Oh, yang kemarin itu iya, ya? Pak. Iya. Ya, enggak apa-apa, disiapin aja nanti kan. Kalau sudah disiapin naskahnya apapun, kan nanti akan lebih gampang kita diskusinya kan? Iya, baik Pak. Takutnya diskusi ngalor ngidul nggak ada bahan yang mau didiskusikan kan nanti bingung kita kan? Iya, Pak. Pembimbing satunya siapa? Pembimbing satu Pak Fakih, Pak. Pak Fakih. Iya, pembimbing dua Bapak Sunario. Oke, ya. Kemudian Mbak, nah ini yang ngintip-ngintip itu, yang ngintip itu Mbak Priscilia, Sriis Davitasari. Iya Pak. Gimana? Ini kemarin dari Unila juga ya? Iya Pak, Fakultas Hukum Unila Pak. Perdata. Kebetulan S1-nya dulu Bapak yang jadi dosen PA. Oh, iya. Gimana, udah siap? Judulnya udah masuk belum? Priscilia? Ya, alhamdulillah sudah Pak. Sudah. Tentang apa? Tentang lembaga keuangan mikro. Oh, keuangan mikro. Iyalah, mudah-mudahan nanti pada lancar semua ya. Ya. Ada lagi yang belum ya? Ini siapa ini? Udah semua? Dia, Kolvi. Oke, yang lainnya belum bergabung ya. Baik, kita masuk ke materi tentang konsep, tujuan dan asas hukum konsumen. Nah, ini materi ini cukup penting dan cukup mendasar ya, karena kalau kita bicara konsumen, sebelum kita masuk ke hal yang lebih terinci, maka kita harus mengetahui apa itu konsep-konsep yang terkait dengan hukum konsumen. Nah, dengan mengetahui konsep secara lengkap tentang hukum konsumen, diharapkan nanti juga untuk kajian-kajian berikutnya kita tidak
akan melenceng ya dari apa yang sudah kita pahami tersebut. Nah, berbicara tentang konsep, nanti kan di dalam tesis itu kan juga mestinya kita memaparkan konsep-konsep yang terkait dengan topik yang kita bahas. Ya. Ini masih juga kita sering menemukan, ya, kita bicara tentang misalnya restrukturisasi kredit misalnya, tapi sepanjang kemarin ada itu kan yang seminar hasil ternyata, nah ditanya restrukturisasi juga bingung, nggak ngerti. Nah seperti itu, ini supaya hal semacam itu tidak terulang, tidak terjadi. Ya. Nah, jadi nanti di dalam menyusun tesis itu kita juga harus memaparkan apa konsep kita terhadap hal-hal yang terkait dengan judul maupun permasalahan yang akan kita bahas. Ya. Nah dari konsep itu nanti dibuat itu disusun juga kerangka pikirnya. Ya. Kerangka pikirnya kan nanti terkait dengan teori-teori. Ya. Teori-teori apa yang pas, yang sesuai dengan apa yang ingin kita bahas di dalam tesis itu. Nah, ini penting karena jangan sampai nanti teorinya cukup tebal, tetapi tidak mendukung. Ya, teorinya itu untuk membantu membahas, menganalisis dari permasalahan yang kita bahas. Nah, jadi intinya di dalam kerangka teori itu nanti harus teori-teori yang kita gunakan itu relevan, kemudian cukup juga ya diperlukannya, jangan sampai nanti cuma sedikit tapi setelah kita menggunakan kita bingung ya ternyata teori-teori itu masih kurang. Nah itu jadi terkait dengan hukum konsumen ini juga kita perlu biasanya di pembahasan awal memang kita bicara tentang konsep atau pengertian ya. Nah kemudian kita juga bicara tentang tujuan hukum konsumen. Kenapa kok hukum konsumen itu diundangkan, ya ada undang-undangnya, diterbitkan, segala sesuatu kan pasti ada tujuannya. Ya. Jadi juga kenapa kok kita kuliah ambil S2, pasti ada tujuannya. Ya. Terlepas tujuannya mungkin ya tujuannya mudah-mudahan sesuai dengan niat semula ya. Tapi bisa jadi tujuan itu tidak sama persis satu dengan yang lain. Mungkin ada tujuan kedua, ketiga, dan sebagainya. Kalau S1 mungkin ya tujuannya karena pacarnya masuk di Fakultas Hukum, maka dia juga ikut di situ. Ya kan? Kalau S2 ya siapa tahu nanti ketemu jodoh di S2. Ya, tapi itu untuk tujuan yang kedua, ketiga nggak apa-apa. Ya. Tapi tujuan pertama adalah untuk mendapatkan ilmu dari mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Nah, kemudian juga asas-asas dari hukum konsumen. Asas ini penting karena kalau kita bicara hukum juga kita nggak bisa lepas dari asas-asas hukum ya, yang mendasari, yang sangat fundamental, yang prinsipil ya, dari hukum konsumen. Nah, itu yang kita bahas pada siang hari ini. Ya. Kita masuk pertama tentang pengertian atau konsep dari hukum konsumen. Ini saya ambil salah satu dari pendapat Mukhtar Kusumaatmadja. Ya. Menurut Mukhtar Kusumaatmadja, hukum konsumen yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Nah, ini contoh untuk memberikan pengertian atau konsep ya, apa itu yang dimaksud dengan hukum konsumen. Kalau kita buka dalam berbagai macam referensi, banyak ditemukan ya pengertian-pengertian itu. Nah, dengan contoh ini kita sebetulnya juga mungkin bisa membuat suatu pengertian atau konsep sendiri ya. Dengan mengacu misalnya dengan pertama kita mengacu kepada peraturan perundang-undangan, biasanya ada di sana apa yang dimaksud dengan konsumen, apa yang dimaksud dengan hukum, kemudian kita gabungkan sehingga menjadi pengertian hukum konsumen. Ya. Nah, jadi ada beberapa cara bagaimana kita merumuskan suatu konsep atau suatu pengertian. Ya. Nah, ini yang juga belum banyak terlihat kalau mahasiswa itu membuat
suatu tesis atau skripsi, kan? Jadi konsepnya itu pengertiannya apa, kan? Kalau kita misalnya mengambil pengertian dari tanggung jawab pengangkut, ya kan? Pengangkut itu menurut peraturan perundangan adalah bla 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 bla. Menurut si A bla 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 bla, si C dan seterusnya. Nah, kemudian kita tegaskan di dalam konsep kita itu, menurut kita itu yang dimaksud pengangkut itu siapa, ya. Itu. Jadi sudah lebih konkret, lebih khusus lagi yang kita maksudkan di dalam karya ilmiah tersebut. Nah, ini contoh yang diberikan oleh Mohtar Kusumaatmadja. Silakan, nanti kan banyak ditemukan ya pengertian dari hukum konsumen. Cuma kira-kira caranya demikian ya. Sumber untuk kita bisa memberikan pengertian atau konsep itu bisa bersumber dari peraturan perundangan atau pendapat-pendapat para pakar hukum. Nah, kemudian kita ramu, kita rumuskan sesuai dengan kebutuhan kita. Hukum konsumen, sebagaimana dinyatakan oleh Mohtar Kusumaatmadja, keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum. Nah, ini berarti kalau kita bicara hukum konsumen, tidak hanya berbicara tentang asasnya saja, juga tidak berbicara tentang kaidah hukumnya saja. Baik asas maupun kaidah itu dipelajari di dalam hukum konsumen. Makanya nanti bagian akhir dari pertemuan siang ini kita bicara tentang asas-asas, ya, asas-asas dari perlindungan konsumen. Nah, kita flashback sebentar, barangkali masih pada ingat ya, waktu kita belajar PIH misalnya atau mata kuliah yang lain ya. Di sana kan kita pernah diajarkan tentang apa itu kaidah, macam-macam kaidah ya, sumber-sumber dan perbedaan dari kaidah yang ada di masyarakat ya. Kan ada kaidah agama, kaidah kesopanan ya, kemudian ada kaidah hukum dan seterusnya. Nah, itu dari situ kelihatan ada perbedaan karakteristik dari masing-masing kaidah itu. Nah, di sini hukum konsumen itu tidak hanya berbicara asasnya saja, tapi juga kaidah-kaidah hukum. Kaidah hukum itu berbeda dengan asas. Ya. Kalau kaidah hukum itu kan suatu norma konkret ya, berupa peraturan-peraturan. Jadi lebih konkret sifatnya dibandingkan dengan asas. Asas itu kan suatu yang sangat fundamental, prinsipil. Ya. Kaidah hukum logikanya juga tidak meninggalkan asas. Ya. Karena asas apa? Asas itu suatu yang sangat fundamental itu tadi. Bahkan ada yang menyatakan Satyatora Harjo itu asas itu sebagai jantungnya hukum. Begitu posisi pentingnya asas ini, maka kalau kita merumuskan suatu kaidah hukum juga tidak bisa melepaskan asasnya. Ya, gitu. Jadi asas-asas itu akan cukup banyak ya. Mulai dari semester 1 dulu sudah dikenalkan beberapa asas hukum ya. Sampai asas-asas peraturan perundang-undangan ya. Baik di bidang hukum, pidana, perdata, HTN, HAN maupun HI pasti ada di sana ya. Nah, pembentukan kaidah-kaidah hukum itu kalau berbicara dikaitkan dengan asas, maka kita juga ada hal yang terkait di dalamnya waktu kita belajar tentang teori hukum dari Hans Kelsen ya, Steuvenbau teori ya. Di sana kan ada proses-proses ya dari asas hal yang sangat bersifat abstrak umum menjadi semakin konkret. Ke bawah kan semakin konkret. Dari norm ya, ada Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 45 yang sangat umum dan abstrak itu ya. Kemudian turun ke dalam undang-undang, ke dalam peraturan pemerintah dan seterusnya. Nah, dari segitiga dari piramida yang ada itu kita masih ingat bahwa itu adalah proses konkretisasi ya. Konkretiserung dari suatu yang bersifat umum dan abstrak itu ya. Kemudian mengarah kepada yang lebih konkret sehingga sangat konkret ya sampai paling bawah bisa jadi nanti dalam bentuk putusan hakim dan sebagainya. Nah itu jadi mudah-mudahan dari pendapatnya
Muhtar Kusumatmaja ini juga kita bisa mengingat kaitannya dengan teori-teori yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Nah, jadi hukum konsumen, keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain. Ya. Nah, ini berarti sudah kelihatan subjeknya. Ya. Tadi berbicara tentang aturannya, kemudian bicara tentang subjeknya. Subjeknya adalah berbagai pihak. Kalau berbagai pihak berarti tidak satu pihak. Kalau satu pihak ketemu dengan pihak lain, maka sering terjadi adanya hubungan. Nah, hubungan itu terjadi karena apa? Ya karena adanya suatu peristiwa. Nah, kita juga masih ingat ya, waktu kita berbicara tentang pengertian-pengertian dasar dari hukum, di sana kan ada subjek hukum, ada objek hukum, ada peristiwa hukum, ada hubungan hukum, dan akibat hukum. Nah, jadi terjadinya hubungan hukum dari para pihak ini dalam konteks hukum konsumen ini ya karena sebelumnya pasti ada yang mendasari, yaitu adanya peristiwa. Nah, peristiwa hukum itu kan bisa terjadi karena adanya perjanjian, bisa juga terjadi karena undang-undang. Nah, yang bersifat keperdataan itu biasanya timbul karena adanya perjanjian. Misalnya nanti antara konsumen dengan pelaku usaha ya melakukan transaksi, maka terjadi hubungan hukum. Dasarnya apa? Ya dasarnya karena ada transaksi itu tadi, perjanjian itu tadi. Perjanjiannya apa? Ya macam-macam di situ kan. Ada perjanjian jual beli, sewa menyewa, ya kan, kemudian penitipan dan seterusnya dan sebagainya. Nah, jadi itu. Jadi adanya hubungan hukum itu karena adanya peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu terjadi karena adanya para pihak melakukan itu tadi, aktivitas itu tadi. Dia melakukan aktivitas dalam rangka apa? Ya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Rasanya kita nggak mungkin ya bisa eksis, bisa hidup tanpa melakukan hubungan dengan orang lain. Nah, dalam konteks hukum konsumen ini, hubungan berbagai pihak antara satu dengan yang lain ini berkaitan dengan barang dan jasa. Nah, ini objeknya. Objek dalam hukum konsumen itu berupa barang dan atau jasa. Dan atau menunjukkan bahwa objeknya itu bisa satu, bisa kedua-duanya. Bisa berupa barang, bisa berupa jasa, atau bisa juga kedua-duanya. Ya. Di dalam pergaulan hidup. Manusia di dalam hidup kan nggak mungkin, nggak memerlukan. Ada kebutuhan-kebutuhan yang harus tercukupi. Baik berupa barang atau jasa ya yang harus dia penuhi. Itu. Nah, barang dalam konteks ini biasanya diartikan barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis, biasanya demikian. Karena mempunyai nilai ekonomis, maka bisa dialihkan. Karena bisa dialihkan, maka bisa diperdagangkan. Nah, jadi kenapa kok itu barang itu bisa dialihkan? Ya karena barang itu biasanya bisa diperdagangkan. Kenapa bisa diperdagangkan? Ya karena mempunyai nilai ekonomis. Kenapa memiliki ekonomis? Ya karena untuk mendapatkan perlu adanya pengorbanan. Ya, jadi barang di sini ada barang-barang yang terkait dengan barang ekonomis. Kalau barang-barang yang bebas, ya, yang tidak memerlukan pengorbanan, ini biasanya belum dikualifikasikan barang-barang yang bisa diperdagangkan. Kita bebas, misalnya mau minum air hujan, ya, karena itu masih air hujan, masih bebas. Tapi kalau air hujan itu sudah kita proses sedemikian rupa sehingga menjadi air mineral atau air yang layak dipakai dan sebagainya. Nah, itu sudah menjadi barang ekonomis, bisa diperjualbelikan, mempunyai nilai ekonomisnya. Nah, itu. Jadi menurut Muhtar Kusumatmaja, kalau kita bicara hukum konsumen, ya kita jelas bicara tentang normnya, aturan-aturannya. Aturan itu mengatur hubungan satu pihak dengan pihak lain. Ya. Terkait dengan apa? Ya terkait dengan objek yang diperjanjikan oleh para pihak itu.
Bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Kemudian hukum perlindungan konsumen. Jadi di samping ada istilah hukum konsumen, ada juga yang menyebut hukum perlindungan konsumen istilahnya. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen. Ini jadi sudah lebih konkret daripada hukum konsumen. Lingkupnya sudah lebih khusus dibandingkan dengan hukum konsumen. Di situ ada kata-kata yang saya cetak dengan warna biru. Oh iya, ini slide-nya bisa kelihatan ya? Bisa dibaca? Sudah masuk? Bisa ya? Bisa, Pak. Ya. Nah, jadi hukum perlindungan konsumen itu sudah lebih khusus dibandingkan dengan hukum konsumen. Isinya sama ya, sama-sama. Pertama, memuat tentang norm aturannya, ya. Aturannya seperti apa. Tujuannya adalah untuk mengatur dan melindungi konsumen. Ada kata melindungi konsumen di situ. Ya. Dari situ tujuannya sudah jelas ya. Dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia jasa dan atau barang konsumen. Para penyedia barang dan jasa dan atau jasa ini adalah para pelaku usaha. Nah, jadi rumusan hukum perlindungan konsumen lebih khusus, lebih konkret dibandingkan hukum konsumen. Nah, atau dengan kata lain, hukum konsumen lebih luas daripada hukum perlindungan konsumen. Kesimpulannya, hukum konsumen lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial, ekonomi, dan daya saing maupun tingkat pendidikannya. Nah, jadi kalau kita mengkaji dari dua pengertian itu tadi, sebetulnya ini bisa dilihat dari statusnya, keberimbangannya, balancingnya itu. Bila mana dianggap kedudukan para pihak di situ antara konsumen dengan pelaku usahanya itu dianggap sudah seimbang, ya, setara, maka itu lebih masuk ke pengertian hukum konsumen. Statusnya bisa jadi sudah hampir sama, kondisi sosial ekonominya sama, sehingga menjadi posisi daya tawarnya itu seimbang, bargaining power-nya itu seimbang. Nah, maka di situ lebih masuk ke pengertian hukum konsumen. Tapi kenyataannya kan selama ini mungkin posisi kedudukan status konsumen itu masih subordinatif ya, masih di bawah mungkin dibandingkan dengan pelaku usahanya. Apalagi dulu ini sudah mending ada undang-undang perlindungan konsumen. Ya, dengan demikian para pelaku usaha nggak bisa semuanya sendiri. Dia juga harus memposisikan dirinya, menghargai kepentingan konsumennya. Ya, itu. Sementara hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah itu di dalam masyarakat tidak seimbang. Itu. Seperti tadi saya nyatakan, biasanya sih posisi kedudukan konsumen itu masih under, masih di bawah, ya. Lebih kuat posisi pelaku usahanya dibandingkan dengan konsumennya. Makanya banyak ya masalah-masalah yang dihadapi oleh konsumen itu ya mentah mungkin kan kalah dibandingkan dengan posisi pelaku usahanya. Karena secara ekonomi pelaku usaha kan dia mempunyai capital, mempunyai modal yang kuat, ya. Itu. Sementara kan di dalam bicara penegakan hukum itu kan juga banyak faktor yang mempengaruhi di sana kan. Faktor penegak hukumnya seperti apa? Kalau penegak hukumnya itu gampang disogok ya oleh pelaku usaha yang kuat, ya nanti ya penegakan hukumnya nggak benar juga. Kan demikian. Ya. Nah jadi karena posisi kondisi
dari para pihak itu tidak seimbang, maka perlu adanya hukum perlindungan konsumen. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen yang relatif tidak berimbang dengan posisi status kedudukan dari pelaku usahanya. Ini. Nah, apa itu perlindungan konsumen? Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum. Pengertian kepastian hukum yaitu menaati, mematuhi hukum, dan memperoleh keadilan untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Segala upaya, berarti ada effort di situ, ya. Upaya-upaya yang dilakukan semuanya itu diarahkan untuk melindungi si konsumen. Upaya-upaya itu ya, guna menjamin adanya kepastian hukum. Nah, perlindungan dengan memberikan kepastian hukum itu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Jadi nanti kalau seandainya di antara kalian ada yang buat tesis yang terkait dengan perlindungan hukum, maka jangan sampai ditinggalkan teori perlindungan hukum. Ya. Dalam teori perlindungan hukum di sana dibedakan atau dikelompokkan menjadi dua jenis antara perlindungan hukum yang represif dan preventif. Yang preventif itu ya menentukan normnya, aturan-aturannya, kaidah-kaidah hukumnya, undang-undangnya, ya, yang memuat perintah, larangan dan sebagainya itu diatur nggak di situ. Oh ternyata kita temukan ada undang-undang perlindungan konsumen, ya, undang-undang nomor 8 tahun 99 itu. Misalnya ini kan hanya satu contoh aja. Oh berarti dari segi preventifnya perlindungan konsumen itu ada. Selain dari undang-undang konsumen apa banyak situ kan? Ada masalah periklanan, pelabelan dan seterusnya dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau bicara tentang perlindungan konsumen itu adalah segala upaya yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang represif. Makanya nanti kalau membahas tentang perlindungan hukum harus pertama diidentifikasi, diinventarisir, ya. Mana peraturan perundangan, mana pasal-pasalnya yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Misalnya tentang hak-hak, itu kan, hak-hak dan kewajibannya diatur nggak di situ? Oh ditentukan ada di dalam undang-undang perlindungan konsumen. Kemudian di dalam undang-undang yang lainnya, misalnya kalau terkait dengan kedokteran, ya undang-undang kedokteran, undang-undang kesehatan, dan sebagainya. Dicari di situ, normnya ada di mana, ketentuannya ada di mana, bunyinya seperti apa. Nah, itulah perlindungan hukum secara preventif. Nah, kemudian juga supaya menjamin itu tadi, kepastian hukum bagi konsumen, maka perlu juga, dan juga untuk pelaku usaha, maka perlu juga ada perlindungan yang represif. Nah, represif ini terkait dengan penegakan hukumnya. Jadi kalau misalnya nanti ada permasalahan, ada konflik, ada sengketa, ada perselisihan, misalnya antara pelaku usaha dan konsumen, di situ ada lembaganya enggak? Bagaimana penegak hukumnya? Oh, lembaganya ada. Diatur di situ, mekanismenya juga diatur di situ, ya. Dan sebagainya dan seterusnya. Dengan demikian, di situ ada perlindungan konsumen. Gitu. Jadi maksud saya dengan demikian nanti kalau di antara kalian ada yang membahas terkait dengan perlindungan hukum, jangan lupa dimasukkan teori perlindungan hukumnya. Banyak itu di referensi yang bisa ditemukan. Ya. Ini kadang-kadang lupa. Itu kan saking asiknya nulis dengan hasil dan pembahasannya ya kita lupa dengan teorinya. Nah kalau kita lupa teorinya tidak dimasukkan di situ biasanya kita nanti ya analisisnya ya enteng aja itu analisisnya dangkal saja di situ
Karena kita nggak akan bisa memberikan analisis yang komprehensif, yang lengkap. Kenapa demikian? Ya karena kunci analisisnya kita nggak punya. Kunci analisisnya ada di mana? Ada di teori itu tadi. Itu. Ya. Nah, makanya nanti harus diperhatikan tadi seperti saya kemukakan, relevansi teori yang digunakan itu apa. Harus pas, jangan banyak-banyak, tapi nggak pas. Ya. Atau terlalu pas tapi sedikit, nanti kurang. Gitu kan? Selama ini kalau kita baca ya teori yang digunakan oleh S2 itu satu cuma kepastian hukum semua itu. Cuma isinya nggak jelas itu kemana. Padahal permasalahan yang dibahas antara mahasiswa satu dengan yang lain berbeda. Ya. Itu. Kemudian siapa itu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Ini. Tiap orang pemakai barang dan atau jasa. Kita kan orang kan, naturals ya, natural person, manusia alamiah ya. Secara natural kita adalah manusia orang. Nah kita kan dalam kehidupannya pasti memerlukan barang dan atau jasa. Nah kita ini pada dasarnya ya semua konsumen ini ya. Kemudian pelaku usaha itu siapa? Yaitu setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum, BH itu badan hukum ya, maupun BPH itu bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Baik sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian penyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Nah, definisi ini juga bisa kita temukan dalam undang-undang, misalnya undang-undang wajib daftar perusahaan yang sekarang sudah dicabut itu ya. Dulu ada di sana ya. Apa itu yang dimaksud perusahaan? Karena ada perusahaan maka ada pelaku usaha. Karena ada pelaku usaha, maka ada sebutan pengusaha. Jadi kalau pengusaha berarti mesti harus ada perusahaannya. Ditanya orang, sebagai apa? Sebagai pengusaha. Ternyata ditanya perusahaannya apa, dia nggak ngerti, nggak bisa jawab. Nah, berarti bukan pengusaha dia. Jangan-jangan dia hanya sebagai pekerja atau buruh. Ya, itu atau pegawai di situ. Nah, itu berarti kan kembali pada konsep ya, dalam berbicara tentang perlindungan hukum konsumen, karena konsumen itu melakukan hubungan dengan pihak lain, dalam hal ini adalah pelaku usaha. Nah, maka juga harus tahu siapa itu pelaku usaha. Setiap orang atau badan usaha. Nah, jadi pengertian pelaku usaha tidak hanya orang. Bahkan sekarang ya dengan apalagi pada masa COVID ini kan banyak ya, usaha-usaha baru yang bermunculan. Ya. Maka muncul juga pelaku-pelaku usaha baru. Dia itu juga sebagaimana orang biasa sebagai pelaku usaha. Jadi ada perusahaannya, ada badan usahanya. Kalau kita bicara tentang perusahaan, memang ada dua unsur penting, dua unsur pokok dari komponen perusahaan. Yaitu satu ada badan usaha, dan yang kedua ada kegiatan usaha. Jadi kalau misalnya mahasiswa mau mendirikan perusahaan, nggak mungkin nggak punya badan usahanya itu, pasti ada. Karena badan usaha itu sebagai wadah, tempat, ya, sebagai organisasi untuk menjalankan usahanya guna mencapai tujuannya. Ada wadahnya, tetapi kalau tidak menjalankan jenis usaha juga nggak mungkin. Nanti harus ditutup perusahaannya. Karena kan perusahaan itu harus beroperasi. Ya. Sejak ada izin usaha itu ditentukan. Berapa bulan kemudian harus sudah beroperasi, melakukan kegiatan usaha. Nah, jadi itu dua unsur pokok dari suatu perusahaan. Harus punya bentuk usaha dan jenis usaha. Nah, kalau itu ada, maka orang yang ada di situ disebut pelaku usaha. Baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
badan hukum adalah subjek hukum sebagaimana manusia. Kan kita masih ingat subjek hukum itu ada naturlex person, manusia pribadi, ya, alamiah, ya, kita ini, dan ada recht person, ya, badan hukum. Ini sama-sama sebagai subjek hukum. Bedanya apa? Ya bedanya banyak. Kalau mau dirinci, ya, masih ingat semua mungkin kan? Kalau manusia kan bisa memiliki keturunan, kalau badan hukum kan tidak, ya, dan seterusnya dan sebagainya. Tapi dilihat dari pengertian-pengertian dasar dari hukum sebagai subjek hukum, baik manusia maupun badan usaha badan hukum merupakan subjek hukum. Nah, kalau begitu ada juga perusahaan yang bukan badan hukum, tapi sebagai pelaku usaha. Misalnya apa? Misalnya perusahaan-perusahaan yang berupa firma. Firma itu kan nama bersama ya. Jadi mungkin masih ingat semua jenis-jenis perusahaan bukan badan hukum. Di sana ada firma, ya, ada CV, ada perusahaan perseorangan. Ya. Itu adalah contoh-contoh perusahaan bukan badan hukum. Nah, itu dilakukan oleh pelaku usaha. Sementara yang perusahaan berbadan hukum, ber-BH, itu banyak. Ya. Ada yang BUMN, ada yang BUMS. Ya. Yang BUMS, badan usaha milik swasta, itu kan ada PT, ada koperasi, ada yayasan. Ya. Kemudian yang BUMN itu kan ada Persero, kemudian ada Perum, dan sebagainya. Nah itu orang-orang yang menjalankan usaha itu yang memiliki perusahaan itu disebut pelaku usaha. Yang mana perusahaannya itu baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum itu didirikan dan berkedudukan serta melakukan kegiatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Baik secara sendiri-sendiri, makanya tadi ada perusahaan perseorangan, maupun secara bersama-sama, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan. Ya. Yang bukan tadi kan ada firma, ada CV, dengan melakukan perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha. Rasanya nggak mungkin suatu perusahaan itu nggak melakukan hubungan hukum dengan pihak lain, melakukan transaksi, ya. Macam-macam transaksinya, ya. Pinjam meminjam, pinjam kredit, ya, jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya dan seterusnya. Itulah pelaku usaha, baik berupa orang maupun badan usaha. Nah, kemudian barang. Objek yang dijalankan di dalam melakukan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha itu satu bisa berupa barang, dua bisa berupa jasa. Barang itu apa? Ini kan masih ingat semua karena kita mahasiswa hukum. Dulu kan ada hukum benda, ya. Karena sudah dikelompok-kelompokkan, dibeda-bedakan, ya, jenis benda. Ya. Benda itu bisa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud tidak berwujud, ya. Kemudian benda yang terdaftar tidak terdaftar dan sebagainya. Itu. Inilah kajian orang hukum, itu kan aneh memang kan. Kenapa orang hukum itu membedakan antara benda berwujud dan tidak berwujud, bergerak tidak bergerak, benda yang terregistrasi yang didaftarkan dengan yang tidak didaftarkan. Kenapa? Ini masalahnya terkait dengan legalitasnya dalam peralihan kepemilikan. Jadi untuk benda-benda tertentu, ya, bisa jadi berbeda cara perpindahan kepemilikannya. Untuk benda berwujud dan tidak berwujud bisa berbeda. Untuk benda bergerak, tidak bergerak bisa berbeda. Kalau kita beli HP misalnya, kan, kita cukup datang ke counter, kita serahkan duit, ya, 5 juta, kita bawa pulang, HP-nya selesai. Hak milik sudah beralih ke kita. Tapi nggak bisa kalau kita beli tanah, kita beli bangunan, ya, kita beli pesawat terbang, ya, kita bayar, kita bawa pulang. Itu belum bisa beralih hak kepemilikannya. Nah, itulah makanya dari perspektif hukum, barang itu dilihat
legalitas kepemilikannya, peralihannya seperti apa. Orang ekonomi melihat HP yang kita beli itu ya cuma nilainya aja. Oh, mahal ya, 5 juta. Oh, murah ya, 2 juta, gitu kan. Orang hukum beda. Wah, ini termasuk benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Jangan sampai kita melakukan transaksi jual beli, akhirnya barangnya mungkin sudah kita kuasai, tetapi hak kepemilikannya belum beralih, berpindah. Orang teknik mungkin melihat lagi, beda lagi, melihat HP itu. Melihat apanya, speknya. Wah, ini bagus ini. Dia kameranya seperti apa, ya, kapasitasnya seperti apa, aplikasinya apa saja, dan sebagainya. Nah, jadi ada perbedaan perspektif masing-masing itu. Nah, kita orang hukum kan melihat ada legalitasnya. Bagaimana nanti di dalam melakukan transaksi itu supaya tidak menimbulkan masalah, menjadi sah milik kita. Ya. Itu barang. Nah, barang di sini yang dimaksud adalah barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis itu tadi. Ya. Memiliki harga, ada nilainya. Oh, HP itu sekian. Oh, masker itu sekarang 500 perak. Gitu, kan? Tetap aja itu juga barang karena punya nilai. Karena apa? Ya karena meskipun 500 perak, untuk mendapatkan masker itu kan kita harus beli. Untuk beli kita harus punya duit. Untuk punya duit kita harus kerja. Kan gitu. Maka ada nilainya. Nah, jadi untuk barang-barang yang punya nilai ekonomis. Entah itu berwujud, tidak berwujud. Ya. Kalau berwujud itu kan berarti barang itu bisa kita tangkap dengan panca indera. Panca indera nggak hanya mata, itu kan. Ini orang yang mohon maaf mungkin kan tunawisma, itu yang buta itu mungkin melihat gajah yang gitu gede dia nggak kelihatan, tapi bukan berarti bisa dinyatakan bahwa gajah itu benda yang tidak berwujud. Karena apa? Karena bisa kita gunakan indera yang lain, indera peraba, tangan kita memegang, wah ini kupingnya lebar. Oh ini gadingnya, oh ini belalainya, oh ini kakinya. Gitu. Ini biasanya masih juga kalau ditanya itu kenapa kok barang itu dibeda-bedakan dari perspektif hukum, tujuannya apa, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan barang berwujud, tidak berwujud, bergerak, tidak bergerak, dan sebagainya. Ini ada yang menyatakan barang bergerak itu ya pokoknya bisa berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Sekarang kan tanah itu kan nggak bisa bergerak, gitu. Kecuali kalau tanah seember dibawa dari taman satu ke taman lain itu kan. Tapi yang dimaksud di sini adalah lahan tanah itu kan nggak bergerak, ya, nggak bisa bergerak, maka dikualifikasikan menjadi benda tidak bergerak. Tapi kenapa pesawat terbang itu bisa bergerak cepat seperti itu, tapi dikelompokkan menjadi benda tidak bergerak? Nah, itulah makanya kita perlu klasifikasi, memiliki definisi yang tepat untuk masing-masing istilah tersebut. Ini juga masih banyak ya yang belum pas. Biasanya kalau ditanya satu-satu, ini saya heran itu pas ujian komprehensif itu kan, ujian komprehensif tesis itu, kita sampai bingung kadang-kadang itu mau nanya apa. Yang paling mudah aja kadang-kadang itu nggak tahu apa memang grogi mahasiswanya atau memang nggak menguasai itu kan. Kita juga kadang-kadang sampai geleng-geleng itu, agak malu sedikit itu pembimbingnya itu kan. Ditanya gitu masa nggak nyambung gitu. Makanya jangan sampai nanti hal yang macam ini dilupakan ya gitu. Nah, kemudian jasa yaitu setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen ya. Kita apalagi sekarang ini kan kita mau makan karena dari kondisi Covid ini kita perlu jasa dari orang lain ya. Ada driver, kemudian ada tukang salon, bengkel dan sebagainya, tukang jahit. Kita mau pesta jahit sendiri kan nggak bisa semuanya menjahit kan, gitu. Jadi tetap aja kita memerlukan orang lain, baik itu barang maupun jasa. Kita sekarang dalam kondisi rawan untuk makan di luar, oke lah kita pesen ya, via
food itu, ya kan? Silahkan, itu mungkin ada yang berminat juga untuk membuat bidang usaha yang pengantaran barangkali untuk makanan dan sebagainya. Nah itu, ini objek dari pada hukum perlindungan konsumen. Jadi kita bicara tentang para pihaknya, kemudian kita bicara tentang normnya, kita bicara tentang objeknya, tentang apa ya. Itu maksud saya kalau nanti beri definisi yang selengkap mungkin, sedetail mungkin. Nah, selanjutnya kriteria dari konsumen. Dari referensi, dari literatur, banyak yang membedakan antara konsumen akhir dan konsumen antara. Jadi ada dua jenis konsumen. Konsumen akhir yang mengkonsumsi secara langsung produk yang diperolehnya. Jadi konsumen itu mendapatkan barang atau jasa ya untuk dirinya sendiri langsung digunakan barang atau jasanya itu. Nah, menurut BW baru Belanda, New Burgerlijk Wetboek, ya, NBW, BW itu kan Burgerlijk Wetboek, ya. KUH Perdata, New itu ya baru, BW baru Belanda, konsumen akhir adalah orang alamiah yang dalam mengadakan perjanjian tidak bertindak selaku orang yang menjalankan profesi atau perusahaan. Ini kalau pengertian kita ambil dari New BW. BW Belanda. Konsumen akhir itu ya orang aja, orang alamiah gitu kan. Di mana orang itu di dalam melakukan aktivitasnya, di dalam melakukan transaksinya, dalam membuat perjanjiannya, dia ya selaku orang pribadi, terlepas dari profesi atau perusahaan di mana dia itu bekerja. Kemudian hukum Inggris menyatakan konsumen akhir adalah setiap pembeli private purchaser yang pada saat membeli barang tertentu tidak menjalankan bisnis dagang atau keuangan, baik sebagian maupun seutuhnya, dari barang tertentu yang dibelinya itu. Setiap pembeli. Di mana pada saat dia membeli barang itu tidak menjalankan bisnis dagang atau keuangan. Ya, jadi hampir sama dengan yang New BW tadi itu kan, tidak terkait dengan profesi atau pekerjaan yang dijalankannya, dengan bisnisnya. Nah, itu konsumen akhir. Nanti perbedaannya ada di sini kan. Nah, kemudian konsumen antara adalah konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi produk lainnya. Ini dia kasihkan contoh ya. Membeli kain, kita beli kain untuk langsung digunakan oleh kita sendiri. Ya. Ini adalah konsumen akhir. Tapi kalau kita beli kain, kemudian dibuat busana, setelah jadi kita jual ke orang lain. Maka posisi kita sebagai konsumen antara. Jadi intinya ya kita beli untuk kita jual lagi. Gitu. Oh berarti itu konsumen antara. Tapi kalau kita beli, kita pakai sendiri, yaitu konsumen akhir. Itu pembedaan antara ya konsumen antara dan konsumen akhir. Nah, mungkin kedua penggolongan ini pernah kita lakukan. Ya. Konsumen akhir kita beli misalnya kan nasi Padang, udah kita makan di situ ya kita konsumen akhir di situ. Kita juga mungkin pernah menjadi konsumen antara. Ya. Apa? Ya kita bisnis kecil-kecilan sekarang ini. Banyak kan, bidang usahanya kan banyak sekarang. Jualan apalah gitu kan, baik makanan, kemudian pakaian-pakaian, atau kosmetik, kita jual ke orang lain. Maka posisi kita sebagai konsumen antara.
Jadi rasanya mungkin kita sudah mengalami semua itu, baik konsumen akhir maupun konsumen antara. Nah, di dalam masyarakat banyak juga kita dengar istilah consumer dan customer, konsumen dan pelanggan. Ini yang sering juga salah ya. Orang menyebutkan satu dengan yang lain itu campur aduk gitu ya. Nah, kita jangan sampai juga ya mengalami hal itu. Kita harus tahu kedua istilah itu memang mirip tapi berbeda ya. Konsumen adalah semua orang atau masyarakat termasuk pelanggan. Jadi pelanggan itu juga konsumen. Tapi pelanggan belum tentu ini konsumen yang telah mengkonsumsi suatu produk yang diperoleh dari produsen tertentu. Maaf ya, sebentar. Jadi pelanggan adalah konsumen yang telah mengkonsumsi suatu produk yang diproduksi oleh produsen tertentu. Nah, jadi dari dua istilah ini, customer dan consumer ini, istilah consumer, konsumen itu lebih luas dibandingkan dengan customer, dengan pelanggan. Ya. Ini penggolongan dari dua jenis konsumen. Nah, itu beberapa konsep ya. Silakan nanti buka referensinya, banyak sekali berbicara tentang pengertian-pengertian daripada konsumen, hukum konsumen, dan hukum perlindungan konsumen. Nah, kita ada undang-undang konsumen. Tadi sudah kita singgung juga ya. Ada istilah perlindungan konsumen. Nah, tujuan dikeluarkannya undang-undang ini kita skor sebentar ya. Ada lagi azan ya. Kita skor sebentar. Oke.
Baik ya, kita lanjutkan ya. Bisa didengar ya suara saya? Bisa, Pak. Ya, oke. Kita selesaikan materinya dikit lagi ini karena sudah azan juga. Mengenai tujuan pelindungan konsumen, jadi peraturan perundangan itu diundangkan pasti punya tujuan. Begitu juga tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya. Nah, tujuan perlindungan konsumen antara lain meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Ini karena memang selama ini ya, kita sudah tahu memang posisi konsumen itu relatif masih lemah. Ya. Maka tujuan dari diberikan kepastian, jaminan kepastian tentang perlindungan konsumen ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen. Nah, jadi sebagai sasaran utamanya kepada konsumen. Nah, supaya konsumen itu memiliki kesadaran, kemampuan, dan kemandirian itu, maka kita juga waktu itu ingat kan ada teori kesadaran hukum di sana, ya, bahwa kesadaran hukum itu tidak serta-merta ya, muncul terjadi, itu melalui proses yang panjang, ya, mulai dari pengenalan, ya, memberikan pengetahuan dulu tentang hukumnya, dari situ kemudian dia baru paham hukumnya seperti apa, baru dia punya pola sikap terhadap peraturan itu sampai terakhir pada perilakunya. Ya. Nah, jadi kesadaran hukum memang nanti akan terkait dengan kepatuhan atau ketaatan hukum. Jadi nanti kalau misalnya ada mahasiswa yang bahas tentang kesadaran hukum juga jangan lupa itu ya teorinya dimasukkan. Kemudian mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Ya. Jadi jangan sampai ya si konsumen itu ya selalu dianggap under aja, ya. Harus mestinya setara, seimbang harkat dan martabatnya itu. Jangan konsumen itu dianggap sebagai objeknya saja, sasaran melulu oleh pelaku usaha. Ini harus dijadikan mitra yang setara, ya. Apa artinya pelaku usaha kalau tidak ada konsumen? Ya. Untuk itu juga maka dia harus menghargai harkat dan martabat konsumennya. Dengan cara apa? Dengan cara tadi yang nanti yang terakhir itu meningkatkan kualitas barang dan atau jasa itu. Ya. Itu dengan meningkatkan barang dan atau jasa yang dia berikan itu ya secara langsung maupun tidak langsung bisa menaikkan harkat dan martabatnya. Ya, kalau dia menganggap konsumen itu sebagai subjek yang perlu dihargai, sebagai mitranya, ya nggak mungkin dia bisa berusaha dengan bagus tanpa konsumen, ya dia akan berusaha supaya posisi dari konsumennya itu ya jangan dianggap rendah, disepelekan. Ya. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. Ini tadi supaya dia lebih memiliki kekuatan, ya, mempunyai daya tawar situ. Dia memiliki daya tawar karena apa ya? Karena paling tidak dia sudah itu tadi memperoleh, mendapatkan, ya, pengetahuan, memiliki kesadaran, ya, dia sudah lebih mampu, ya, untuk memilih, memilah dan sebagainya itu tadi. Berarti dia akan lebih terperdaya lagi, ya, lebih berdaya lagi. Menciptakan sistem perlindungan kos yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses mendapatkan informasi. Ya. Ini sebagai dasar daripada konsumen. Kemudian menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Nah, ini sasarannya kepada pelaku usahanya. Ya. Jadi tujuan perlindungan konsumen ini supaya bisa terwujud, maka tidak hanya memberdayakan, meningkatkan kesadaran, ya, meningkatkan harkat dan martabatnya konsumen, tetapi juga sekaligus meningkatkan, menumbuh kembangkan kesadaran pelaku usaha, ya, supaya dia itu ya, memiliki meningkatkan kejujuran dan tanggung jawabnya di dalam menjalankan usahanya. Dan yang terakhir tadi ya mengenai kualitas
barang dan jasa ya, yang dia hasilkan. Usahanya demikian. Ya. Karena kalau sekarang apalagi kompetitor-kompetitor banyak ya, tingkat kompetisinya semakin ketat, semakin tinggi. Maka mau nggak mau pelaku usaha harus meningkatkan kualitas dari produksinya, entah itu barang ataupun jasanya. Ya. Itu kalau mau eksis dan berkembang. Nggak bisa hanya selama ini itu aja kan, harus ada inovasi-inovasi baru, produk-produk baru yang lebih canggih, lebih mumpuni, ya, lebih murah barangkali dan seterusnya. Nah itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kenapa Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada? Pasti ada tujuannya, maksudnya apa? Ya. Nah, intisari dari perlindungan konsumen ini bisa disarikan dari pasal 3 UU PK, yaitu meningkatkan harkat dan martabat konsumen. Itu yang pertama, intisarinya. Kemudian menumbuh kembangkan sikap jujur dan bertanggung jawab bagi pelaku usaha. Ini di pihak lain. Kemudian juga diharapkan ada peningkatan kualitas mutu, entah itu barang-barang yang diproduksi ataupun jasa yang diberikan kepada konsumen. Ini untuk menjamin keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen. Ini sekarang kan konsumen sudah mulai pinter ya, tahu tentang hak-haknya nih. Makanya harus menjadi perhatian yang serius kepada para pelaku usaha. Jadi jangan pada profit oriented melulu ya, mengejar keuntungan tanpa memperhatikan keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen di dalam mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa yang dia tawarkan. Itu intisari dari perlindungan konsumen. Ya. Terakhir tentang asas perlindungan konsumen, ada asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan, dan asas kepastian hukum. Nah, jadi suatu peraturan perundangan seperti tadi disampaikan, hukum itu juga harus mengandung asas-asas. Hukum konsumen juga harus mencerminkan asas-asas perlindungan konsumen. Asas manfaat, maksudnya perlindungan konsumen yang diatur dalam undang-undang konsumen itu harus bisa memberikan daya guna, manfaat sebesar-besarnya, baik bagi kepentingan konsumen maupun pelaku usaha. Ada daya gunanya, ada manfaatnya. Untuk apa peraturan perundangan dibuat tidak ada manfaatnya? Ya. Makanya dari asas manfaat itu kita masih ingat dulu kan ada teori utility, ya. Teori utilitas, utility teori dari siapa itu, Jeremy Bentham, ya, itu. Nah, itu nanti coba dikait-kaitkan. Jadi jangan kering teori nanti untuk S2 itu. Ini harus sudah beda dengan S1. Ya. Gunakan teori-teori yang sudah disampaikan. Kalau kemarin S1 mungkin sudah disampaikan tapi nggak digunakan. Nah, sekarang harus dimanfaatkan, digunakan. Ya. Kita berbicara tentang hukum apapun, topik kita hukum apapun. Ya. Karena hukum itu kan banyak, bidang-bidangnya juga banyak, ya, penjenisannya banyak. Tapi bagaimanapun juga hukum itu harus mencerminkan manfaatnya apa. Kalau kita bicara tentang manfaat kan kita juga ingat itu ada nilai-nilai dasar dari hukum, ya, dari Gustav Radbruch, ya, itu kan ada nilai kemanfaatan, nilai keadilan, dan nilai kepastian hukum. Itu kan mungkin sudah hafal semua itu kan. Itu. Jadi jangan hanya mengejar satu nilai dasar saja. Kepastian hukum, produk undang-undangnya banyak. Berarti kan kepastian hukumnya tinggi. Dibuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertulis, maka memiliki kepastian hukum yang tinggi. Tetapi
Jangan dilupakan. Untuk apa? Kepastian tinggi ya. Hukumnya banyak, memiliki kepastian hukum yang tinggi. Tetapi kalau tidak memberikan manfaat, ya untuk apa? Nah, manfaat itu untuk siapa? Ya untuk yang menjadi sasaran. Secara umum kan masyarakat. Ya. Nah, kalau dalam konteks hukum konsumen, maka manfaatnya itu harus juga bisa dirasakan, didapat oleh para subjeknya, yaitu konsumen dan pelaku usaha. Jangan hanya satu aja, lebih bermanfaat pada pelaku usaha. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Ya bisa jadi karena posisi tawarnya yang lebih tinggi itu tadi. Dia bisa mempengaruhi misalnya anggota dewan untuk menghapuskan atau memunculkan pasal-pasal tertentu yang menguntungkan pihak pelaku usaha. Misalnya kan gitu. Berarti ya manfaatnya hanya sepihak saja itu. Nah, manfaat ini harus bisa mengcover dari masing-masing atau kedua belah pihak, konsumen maupun pelaku usaha. Nanti kaitkan dengan teori utilitas dari Jeremy Bentham. Itu kan banyak itu kan. Selain Jeremy Bentham, siapa lagi yang terkait dengan utility teori. Ya. Nah, kemudian asas keadilan. Nah, keadilan kan juga nilai kedua dari hukum menurut Gustav Radbruch. Jadi meskipun bermanfaat juga harus tercermin rasa keadilan suatu peraturan itu. Begitu juga hukum konsumen harus menciptakan rasa keadilan. Ada asas keadilan di dalamnya. Keadilan bagi siapa? Bagi konsumen dan pelaku usaha. Masing-masing pihak memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Jadi harus adil. Apa yang diatur, apa yang menjadi hak dari konsumen, lihat juga hak bagi si pelaku usaha. Apa yang menjadi kewajiban konsumen, lihat juga kewajiban pelaku usaha. Sebisa mungkin pengaturan tentang hak dan kewajiban itu ya seimbang. Jangan timpang. Itu masalahnya kan banyak itu contoh-contoh perjanjian ya, transaksi bisnis yang menunjukkan ketimpangan antara hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen. Makanya kalau kita bicara tentang perjanjian baku di sana kan, itu sampai dilarang. Dalam hal tertentu perjanjian baku dilarang. Karena apa? Ya karena itu tadi rasanya kok nggak seimbang itu. Hak dan kewajiban masing-masing pihak. Bahkan ada yang menggunakan klausul eksonerasi, ya, ingin membatasi atau bahkan menghilangkan tanggung jawabnya dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak lain. Nah ini kan nggak adil kalau demikian. Nah maka dalam berbicara tentang perlindungan konsumen, hukum konsumen, maka jangan dilalaikan asas keadilan. Ini penting. Maka ada pertanyaan, di antara ketiga nilai dasar dari Gustav Radbruch itu, kan ada nilai manfaat, nilai keadilan, dan nilai kepastian hukum. Mana yang diutamakan? Nah, di antara ketiga nilai dasar itu, justru nilai keadilan itulah yang harus pertama kali diprioritaskan, diutamakan. Bukan nilai kepastian hukum atau kemanfaatan hukum, tapi keadilan. Nah, itu pentingnya ya. Jadi supaya terkait dengan posisi kedudukan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan hukum konsumen ini semuanya memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Kemudian asas keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah baik secara material maupun spiritual. Jadi pemerintah juga harus masuk di sini, ya, harus hadir. Ya. Nggak bisa hanya semuanya diserahkan pada konsumen dan pelaku usaha. Ya. Ini menjadi ekonomi bebas kalau begitu ya bisa jadi masyarakat konsumen ya yang lemah ini ya semakin tertindas nanti. Maka perlu hadirnya pemerintah di situ. Kepentingan pemerintah juga harus masuk di situ. Jadi ada keseimbangan di antara kepentingan antara pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah.
Asas keamanan dan keselamatan, yaitu jaminan atas keamanan dan keselamatan pada konsumen dalam memakai, menggunakan, memanfaatkan barang dan atau jasa yang dikonsumsi. Ini masih banyak itu kan, kejadian-kejadian yang bisa membahayakan akibat dari mengkonsumsi suatu atau menggunakan jasa tertentu, ya, mendatangkan bahaya, risiko, ya, menimbulkan efek-efek, ya, yang tidak semestinya, ya, itu perlu diperhatikan. Nah, itu salah satu asas dari perlindungan konsumen, keamanan dan keselamatan. Jadi jangan hanya mengejar tujuan utamanya mencari keuntungan, ya, tapi keamanan dan keselamatan itu juga harus diperhatikan, diutamakan. Dan terakhir, asas kepastian hukum. Pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dan kepastian hukumnya. Nah, itu beberapa asas terhadap perlindungan konsumen. Nah, inilah materi yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini, ya, terkait dengan konsep, tujuan, serta asas dari perlindungan konsumen. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nah, materi ini nanti bisa diunduh, ya, di Siakadu maupun di Fiklas, silakan kemudian dipelajari dan jangan lupa selalu disempurnakan dengan membaca referensi-referensi yang terkait terhadap topik pada siang hari ini. Ya. Saya rasa itu, ya. Terima kasih atas perhatiannya semuanya ini. Ini 4 ya. Dan yang absen ya, selalu absen ya. Itu karena itu nanti bukti maupun keaktifan mahasiswa dan akan menjadi bagian pertimbangan penting di dalam penilaian akhirnya ya. Jadi jangan sampai ikut kuliah serius ya sampai selesai tapi nggak absen, itu juga jangan ya untuk administrasinya. Baik, saya rasa sampai di sini pertemuan kita pada siang menjelang sore ini. Kita akhiri sampai di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Oke ya, izin saya live ya.